حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا بدعوتنا والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraj. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita ada dua nikmat yang terkadang dua nikmat ini kita sebagai seorang hamba sering lalai kalau ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama nikmat sihah dan yang kedua nikmat faraj. Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Dua nikmat ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita sebagai seorang hamba baru sadar tatkala nikmat ini dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit kepada kita. Ditarik sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, baru terkadang kita sadar, oh ini nikmat dari Allah. Oh selama ini kita lalai, oh selama ini kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang subhanallah yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di sini di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama bersujud, bermohon maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Ini nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita saat ini, amat sangat berbahagia, amat sangat berharga bagi kita sekali lagi. Maka oleh karena itu bersyukur kita yang nikmat sehat ini kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita akan ini. Dan tentunya dalam syukur kita tak lupa kita pun harus selalu mengajak dan mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan mungkin tetangga kita, keluarga kita sendiri yang terkadang mereka banyak diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sehatnya maaf lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya belum terjaga, apalagi kita anak-anak muda yang muda-muda. Jangan sampai maaf kesehatan yang Allah berikan kepada kita asik dengan dunia kita saja. Asik dengan kita meraih kemewahan-kemewahan, kesenangan dunia saja. Tapi dari kesehatan yang Allah berikan ini tidak kita pergunakan untuk buat persiapan kita juga untuk akhirat kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu buat kita semuanya, jikalau kita merasa yang selama ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi maaf ibadah kita belum maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu kita belum terjaga, dan juga salat-salat yang lainnya masih belum terjaga, yuk mari kita bersama-sama perbaiki itu semua. Apalagi saat ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan ini di mana bulan maghfirah buat kita semua. Kita bermohon di bulan Rajab ini maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas khilaf dan salah yang kita lakukan. Di bulan Rajab ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk banyak memohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari khilaf dan salah yang mungkin kita lakukan sebelumnya. Kesehatan. Terkadang kita baru sadar tatkala sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat dari kita, sedikit dikurangi. Hanya mungkin pusing kepala kita. Kita mulai ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ngapa kepala kami pening, ngapa kepala kami pusing, ya Allah, kami tidak bisa belajar. Kami tidak bisa sholat, ya Allah, dengan ini. Baru sedikit. Terkadang kita sudah ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, kesehatan masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menghirup udara segar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, subhanallah. Itu semuanya nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang maaf karena yang sedikit Allah cabut nikmatnya dari kita, terkadang kita sudah mulai ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maaf sudah mulai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita bersama-sama di bulan yang mulia ini kita mengintrospeksi diri kita dari kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini. Berapa persen sudah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa persen yang sudah kita persiapkan untuk kita buat persiapan untuk hari esok kita? Itu baru nikmat kesehatan. Nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita saat ini juga subhanallah. Karena ketika kita diberikan nikmat sehat saja tapi waktu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik nikmat waktu, mungkin kita tidak akan bisa juga hadir di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Karena terkadang banyak maaf saudara kita juga kembali keluarga, mungkin saudara yang lain, kawan-kawan sama sekolah, kawan-kawan di kelas kita mungkin, yang mereka semua dikasih nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat waktu, nikmat sempat, terkadang masih kembali kepada diri mereka masing-masing. Ada yang mungkin mengutamakan egonya, kagak beres sholat. Ada yang mungkin ngomong dalam hatinya, ini lagi banyak pembeli. Padahal dari ayat yang dibacakan oleh Qari di awal tadi dikatakan, kalau Jumat sudah datang, waktu sholat Jumat sudah datang, maka yuk cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu. Selesai sholat fantashiru fil ardh. Selesai sholat baru kita silakan bertebaran kemanapun. Yang belajar, mungkin yang sekolah belajar, yang mungkin ada usaha dagangnya, silakan usaha.
Tapi sebelum itu, ketika sudah masuk waktu sholat, perintah Allah sudah terdengar di telinga kita, yuk mari kita sama-sama tinggalkan dahulu dunia kita. Kita laksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba, menggunakan ibadah sholat. Sebentar yang Allah minta dari kita, sedikit waktu yang Allah minta dari kita, paling berapa menit, sebentar. Tapi subhanallah, yang sebentar ini, yang sesaat ini ketika kita ikhlas melakukannya, nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala besar buat diri kita. Besar buat diri kita sekali lagi nilainya ketika kita melakukan ibadah ikhlas mencari ridha Allah. Besar. Walaupun sebentar, 5 menit mungkin kita nanti melaksanakan sholat. Subhanallah. Maka oleh karena itu sekali lagi jangan sampai karena dunia kita melalaikan juga buat persiapan untuk akhirat kita. Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehat dan waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, jangan sampai nikmat sehat dan waktu ini tidak kita pergunakan juga untuk memberikan untuk kita menjadikan diri kita hamba-hamba yang taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada diri kita semua. Dikatakan oleh Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Semua kita hafal sudah dengan ayat ini. Tapi terkadang maaf, masih ada dari kita yang masih lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih asyik dengan dunia kita, tidak mempergunakan nikmat ini sekali lagi untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal janji Allah, kalau kita bisa mempergunakan nikmat ini dengan benar, dalam artian mempergunakan nikmat ini untuk ibadah kepada Allah, untuk diri kita, untuk ibadah kepada Allah, dan juga untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. 3 paling tidak cara kita mempergunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami katakan di awal, untuk diri kita sendiri kita pergunakan nikmat itu. Untuk Allah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita bisa berikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Kalau kita seperti ini, maka Allah menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai, na'udzubillah, Allah pun menegur kita, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang kufur lalai dari nikmat Allah, azabku amat sangat pedih. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Kita semua tentunya berharap dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abdan syakur. Maka oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sekali lagi kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semua, masyarakat lingkungan kita, anak-anak kita, keluarga kita, insyaallah semuanya akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون في الصلاة.